kapan? Orang gila. 9. Mana videonya? Ngepotnya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Nurakmi Vidya. Nah, hari ini berbeda ya videonya dari sebelum-sebelumnya. Hari ini kita mau nge-vlog bareng teman-teman dari PBA. Kita mau ngerujak bareng, terus ngobrolin apa aja sih kegiatan mereka setelah lulus dari PBA. Tapi ada juga sih yang belum lulus. Nah, jadi kita tanyain tuh apa sih perasaan mereka, atau sulit nggak sih, atau kendalanya nyusun skripsi di tengah pandemi kayak gini yang apa-apa serba online. Bagaimana keseruannya? Stay tune terus ya. Hari ini kita akan ngadain vlog rujakan sama mereka. Kita kenalin dulu. Ini pertama siapa namanya, Dul? Lutfi. Ini ada Nirmala, terus yang di sana ada, langsung aja. Ini Anis, sebelahnya ada udah. Untuk bahan bumbunya di sini ada kacang tanah yang sudah digoreng, garam, asam, lombok, gula merah, dan terasi. Langsung saja kita foto. Terus untuk yang dirujak itu ada nanas, kemudian ada timun. Nah, langsung aja ikutin gimana cara ngulek-nguleknya. Ya sama aja sih kayak biasanya, semuanya langsung dicampur terus dikasih air. Aku yang Nirmala kuat teman. Pentingan tetap berteman. Pertemanan yang bagus. Ini kan tadi kalian bilang Enggak lah. lebih enak teman-teman kayak gini. Kenapa aku muncrat ya? Kurang gede gulanya. Gulanya. Aku juga nggak paham. Gak ada nyambungnya ya tadi. Iya. Nggak ada ketemu nanti kita emang. Kita kan satu frekuensi ya, Mal. Satu frekuensi. Mal, sedikit mal. Kita beda frekuensi sama mereka. Kopi apa tuh? Kopiku. Aku enggak kenal kopi namanya nggak sengaja. Aku anak Sofi juga. Aku anak Sofi juga tuh. Namanya apa? Kopi. Terus Pernah ditipu, jadi kita mana kepet. Nggak ada juga. Aku nggak pernah belanja online gitu. Aku ngejuaranya. Sombong amat. Setiap bulan, setiap minggu. Iya, terus paketnya besar. Iya, jadi kan bayarnya mungkin bosan ya, skincare. Minum tuh lah ini. Berdiri. Sana. Iya sana. Kamu lah. Waktu aku lagi. Nah, sambil makan-makan, udah makan-makan, udah separuh. Jadi kita tanya mereka kegiatan apa aja yang mereka lakukan setelah lulus dari S1. Ya, terus kalau saya kan udah lulus juga nih dari PBA. Nah, setelah lulus di bulan Januari tahun kemarin ya, kita lulus Januari tahun kemarin. Nah, itu nah habis itu. Nah, setelah lulus saya itu kerja di sebuah instansi di Samarinda, MTS, ngajar bahasa Arab. Kalau kamu? Makan kerupuk. Setelah lulus ngapain? Setelah lulus itu nggak kerja dulu.
tapi jadi kaum rebahan, terus jadi kaum Selama berapa bulan? sebulan ya, sampai lebaran Idul Fitri. 1 semester lah ya, 1 semester. Enggak Ya, juga enggak 1 sih? semester, lama amat aku nganggur. Oh, sebelum kurang 1 semester ya. Iya, kurang 1 semester. Jadi setelah Idul Fitri alhamdulillah dapat panggilan untuk magang. Dan sekarang alhamdulillah menjadi pegawai kontrak sih masih. Doain ya, semoga cepat jadi pegawai tetap. Amin. Oh ya, kita mau ngasih tahu dulu kalau misalkan kita berdua Iya. itu lulusan corona yang katanya orang-orang. Jadi kita lulus di tahun 2020. Sidangnya itu Januari tahun kemarin, tapi wisudanya Sidangnya tanggal berapa? tanggal 28 kan? Kayak di tanggal 28 Januari tahun kemarin. Ya kan 2020 kan? Enggak, sidangnya tanggal 20. Iya. Enggak, kita tanggal 28. 2019. 2020 lama banget, 2019. Oh, udah 2 tahun. Iya. Nah habis itu karena corona, jadi kita tuh nggak wisuda sampai Oktober. Akhirnya kita wisuda drive thru pertama kali. Tanggal 17. Ya 17 Oktober pertama kali dilakukan se Kalimantan. Oke, sedunia. Sedunia juga se Kalimantan. Lebay-lebaynya. Nah terus siapa lagi? Si Nirmala. Aku kan belum lulus. Ya, jadi ini Ada aku. Sebenarnya bingung mau ngomong apa. nah. Soalnya Reo udah lulus, kalau aku belum lulus karena jangan dicontoh, jangan diikuti karena ini sesuatu hal yang nggak boleh diikuti. Jadi aku belum selesai, lagi masih belum tahap akhir. Hari ini kalau sekarang kegiatannya lagi nyusun, lagi berusaha untuk menyelesaikan. Jadi mohon doanya untuk tahun ini bisa sudah. Kan Nirmala kan belum lulus. Otomatis sekarang ngerjakan skripsinya online dong ya karena corona. Nah, gimana sih kesannya ngerjakan atau konsultasi online selama skripsian? Ya kalau soal konsultasi mungkin pasti berbeda kan dari yang offline sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu dulu tuh lebih enak kita ketemu sama dosen, benar kan? Kalau sekarang itu sulitnya itu revisinya itu nggak maksimal kalau aku sih. Tuh, jadi beda kalau misalnya kita lagi offline. Kalau offline itu revisi dari dosen tuh lebih enak. Kalau sekarang itu mungkin kayak cepet-cepet gitu loh. Jadi kayak nggak maksimal. Jadi mungkin Yang penting ada aja yang revisinya mungkin ya. ada aja gitu. Nah tapi kalau di segi mudah atau sulit sebenarnya lebih dimudahkan karena kita lebih diberikan kesempatan untuk apa namanya dipercepat untuk selesai gitu. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Ani yang kalau Ani ya. Nah, jadi Ani ini kan ini sudah lulus ya. Lulusnya itu di bawah saya sama Lutfi. Ya. Apa sih kegiatannya setelah lulus kuliah? Dia mikir karena nggak udah kepolisian sama dia. Jadi kemarin November tuh alhamdulillah udah lulus. Alhamdulillah. Tepuk tangan tuh. Kegiatanku setelah lulus yaitu drakoran. Nonton drakor itu kegiatan utama. Terus Baru data emis untuk sekolah sama kalau sore ngajar TPQ. Dah gitu aja tuh. Lebih ke banyak rebahan, pengangguran. rumah jangan dicontoh ya guys. Nggak apa-apa. Soalnya aku tuh anak rantau. Oh iya. Oke. Nah ya, jadi Ani itu lebih ke operator sekolah sebenarnya. Jadi dia setelah lulus, bukan dari setelah lulus sih, sebenarnya pas waktu masih kuliah karena keluarganya itu punya sekolah, jadi dia bantu-bantu di sekolahnya itu sebagai operatornya. Dan setelah dia lulus kuliah, dia masih belum punya punya pekerjaan tetap.
Tapi dia masih bantu-bantu di sekolah karena dia anak rantau. Jadi dia anak Jawa, bukan anak Kalimantan gitu. Udah biasa dipanggil Septi, sekarang masih kuliah. Sama kayak Nirmala. Karena masih kuliah, apa kesan-pesannya skripsi online? Karena saya masih skripsi online juga sama kayak Mala, sebagian udah dijelasin sama Nirmala. Jadi kayaknya saya lebih ke apa ya, jelasinnya kalau konsultasi online itu lebih hemat biaya. Iya kan? Gak fotokopi, gak ngeprint. Jadi kita kalau mau konsul tinggal kirim file. Ya, jadi enak ujian online atau ujian offline? Lebih enak kalau saya lebih enak ujian online kayaknya. Ujian online karena nggak ada biaya tambahan ya. Bener, nggak perlu ngeprint skripsi yang banyak untuk dosen 1, 2, 3, 4. Oh, berarti Anda pro karena biayanya berkurang. Betul sekali. Kendala-kendala saat ujian. Kendala ujian kan belum ujian. Kompre kemarin kan sudah, Bu. Sempro kompre juga sudah. Lancar, sempro lancar. Jadi nggak ada kendala saat online ya. Alhamdulillah nggak ada. Betul. Nah, jadi ya teman-teman, kalau misalkan ada statement yang bilang lulusan corona itu lulusan yang susah dapat kerja, sebenarnya enggak. Ya malah ya buktinya kayak Lutfi langsung dapat kerja gitu, walaupun ada nganggurnya beberapa bulan kayak gitu. Terus bukan berarti juga orang yang udah lulus kuliah itu cepet dapat kerja dan dapat tempat kerjaan yang langsung strategis gitu. Nggak mesti, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kuliah itu bukan tempatnya orang untuk mencari kerja. Bukan karena orang kuliah yang karena dia ilmunya tinggi, terus pendidikannya tinggi, terus dia dapat kerja yang bakalan enak, enggak juga gitu. Jadi sebenarnya sukses kita itu punya waktu masing-masing, ya kan, punya prosesnya masing-masing. Jadi jangan samakan sukses kita dengan sukses kalian, dan jangan samakan juga sukses teman kita dengan sukses kita. Sudah cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan nggak usah ditonton ya. Syukran, dadah. Nanti foto